perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Yang mulia, saya Kaki Sianur Teguh selaku kuasa hukum Tuan Andi ingin menyampaikan pokok-pokok perkara mengenai wan prestasi mengenai perjanjian jual beli tanah antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Yang mulia, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan harga tanah 1 miliar rupiah. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati, yang pertama, perjanjian dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta dibayar saat penandatanganan. Tahap kedua, 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yakni paling lambat tanggal 15 April 2023. Setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat asli dan mengurus balik nama. Yang mulia, saat perjanjian dibuat, penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk menyerahkan tanah secara fisik kepada tergugat untuk dilakukan pengecekan dan pengukuran. Namun, keadaan berbalik ketika tergugat tidak memenuhi kewajiban utama, yaitu melunasi pembayaran tahap kedua. Yang mulia Majelis Hakim, sampai 6 bulan dari batas waktu atau hingga sekitar 15 Oktober 2023, tergugat tidak juga melunasi pembayaran. Sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, tindakan tersebut jelas melakukan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHP Perdata, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sesuai kesepakatan. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, namun somasi tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tuan Budi. Dengan demikian, unsur lalai telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHP Perdata. Tergugat berdalih bahwa ia belum mendapatkan dana pinjaman dari bank. Namun yang mulia, perjanjian tidak menyebutkan bahwa pelunasan tergantung pada perjanjian pinjaman di bank. Penggugat tidak pernah terikat pada kondisi finansial tergugat, maka alasan tersebut tidak dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawab hukumnya. Yang mulia, akibat tindakan tergugat, penggugat mengalami kerugian. Yang pertama, kerugian material. Terhalangnya penjualan tanah kepada pihak lain dalam jangka waktu lama. Yang kedua, adanya potensi penurunan nilai tanah. Yang ketiga, biaya transportasi, negosiasi, penyusunan, dan dokumen perjanjian. Yang kedua, penggugat mengalami kerugian imaterial berupa waktu, tenaga, serta tekanan psikologis yang dialami selama berbulan-bulan karena ketidakpastian yang disebabkan oleh tergugat. Penggugat telah beritikat baik, sedangkan tergugat justru mengesampingkan kewajiban hukum yang telah disepakati. Baik yang mulia, saya selaku kuasa hukum akan menyampaikan bukti-bukti dari wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Bukti pertama, perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. Bukti kedua, kwitansi pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti ketiga, somasi pertama tanggal 20 April 2023. Bukti keempat, somasi kedua tanggal 20 Mei 2023. Yang kelima, adanya chat WhatsApp mengenai permintaan pelunasan. Yang keenam, foto objek tanah serta laporan kerugian ekonomi yang sudah dialami oleh Tuan Andi. Dasar hukum dari gugatan ini ialah yang pertama, pasal 1320 KUHP Perdata mengenai perjanjian yang sah. Yang kedua, pasal 1338 KUHP Perdata, setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang ketiga,
Pasal 1243 KUHP Perdata, ganti rugi akibat lalai memenuhi prestasi. Yang keempat, pasal 1267 KUHP Perdata, hak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan ganti rugi. Semua unsur wan prestasi telah terpenuhi dengan jelas, Yang Mulia. Dengan demikian, kami selaku kuasa hukum penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat pembayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 200 juta. Yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara tersebut. Yang Mulia, perkara ini bukan hanya mengenai tentang uang, tetapi tentang kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang telah melakukan kewajibannya. Penggugat telah bertindak dengan penuh itikat baik, tetapi tergugat justru mengabaikan perjanjian yang dibuatnya sendiri. Kami memohon kepada Yang Mulia berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada klien kami. Terima kasih.